Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam berjumpa kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023. Yang akan kita baca dari Markus pasal 7, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, mensyukuri kasih-Mu, di mana kami boleh beristirahat tadi malam, dan Tuhan boleh membangunkan kami kembali pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan apa arti dan maknanya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya.
Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkamlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini saya berjudul Perintah Allah yang terutama. Kata perintah sama dengan menyuruh. Dan tentu orang yang menyuruh atau memerintah adalah orang yang kita anggap sebagai orang yang lebih tinggi dari kita atau lebih tinggi dari orang yang disuruhnya. Misalnya dalam sebuah instansi pemerintah, tentu yang memerintah adalah atasan dan yang diperintah adalah bawahan. Dan tentu perintah atasan harus ditaati untuk dilakukan. Dan jika tidak dilakukan, tentu ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang yang diperintah itu, atau jika tidak dilakukannya, maka akan mendapat sanksi. Bacaan kita dari Markus 7 ayat 1 sampai 22 berisi tentang percakapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem menemui Yesus. Itu di ayat 1 bacaan kita. Ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat murid Yesus yang tidak mentaati adat istiadat orang Yahudi, yang dalam hal ini tidak membasuh tangan saat makan, itu ayat 2-3. Lalu mereka mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita atau adat istiadat orang Yahudi? Jadi mereka tidak memprotes karena persoalan kebersihan, tetapi orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi menentang karena adat istiadat. Lalu Yesus menjawab mereka di ayat 6. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk memelihara adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang kita. Lalu Yesus mengatakan bahwa firman Allah
kamu abaikan demi adat istiadat. Lalu Yesus memberi contoh tentang hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Namun, orang Farisi dan ahli Taurat merubahnya dengan mengatakan bahwa jika sesuatu yang dimiliki dan sudah dipakai untuk korban atau persembahan kepada Allah, maka tidak perlulah orang itu berbakti lagi kepada kedua orang tuanya. Dan Yesus mengkritik dengan keras bahwa sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita juga di zaman sekarang ini bahwa mungkin kita juga sering mengabaikan perintah Tuhan karena demi adat istiadat kita, demi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam masyarakat. Kita diingatkan bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tahu firman Tuhan, atau mungkin menjadi seorang pemberita firman Tuhan, tetapi membuat suatu pernyataan yang seolah-olah berdasarkan firman Tuhan, namun itu tidaklah sesuai dengan firman Tuhan, tetapi menjadi suatu pembenaran untuk memelihara adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun, dan itu tidaklah terlalu penting. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing dan memohon kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya atau sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita selalu dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman untuk menjalani hidup karunia-Mu. Berikanlah kemampuan kepada setiap kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, dan ajarlah kami untuk lebih mengutamakan perintah Tuhan ketimbang adat istiadat nenek moyang kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan yang kami kerjakan pada hari ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, agar semua yang kami lakukan dilakukan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang ada, mampukan mereka memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka, agar dalam memimpin
dan menata kehidupan dalam bangsa dan negara kami, mereka lakukan di dalam tuntunan Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi ya Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk melaluinya dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam peperangan, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Kasihani mereka, berikan apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kedukaan, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit, Engkau berkati semua proses pengobatan yang dilakukan, pendampingan keluarga, agar semuanya itu boleh menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Anak-anak kami, Engkau senantiasa memberkati mereka, baik dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, agar mereka senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia dan mungkin sudah tidak kuat, Tuhan kuatkan iman percaya mereka, agar mereka senantiasa menyandarkan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati pemberita firman-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat kuat, tetap bersemangat untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa di surga, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sambut kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.